Takdir yang berubah, wanita-wanita yang hampir menjadi ummul muminin. Dalam perjalanan hidup Rasulullah, tidak semua lamaran berujung pada pernikahan. Ada beberapa wanita yang pernah dilamar, menerima lamaran, bahkan sempat terjadi akad, namun takdir Allah menetapkan bahwa mereka tidak menjadi bagian dari ummahatul muminin. Kisah-kisah ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi potret kebijaksanaan, ketetapan syariat, dan takdir ilahi yang berjalan sesuai kehendaknya. 1. Dubaah binti Amir. Dubaah dikenal sebagai wanita cantik dan kaya raya. Ia mewarisi harta melimpah dari suaminya, Haudzah bin Ali al-Hanafi. Rasulullah melamarnya melalui putranya, Salamah bin Hisham. Salamah meminta izin untuk menyampaikan lamaran itu kepada ibunya, dan Dubaah menyetujuinya. Namun sebelum jawaban itu kembali kepada Rasulullah, beliau diberi kabar bahwa Dubaah telah berusia lanjut. Ketika Salamah datang membawa kabar persetujuan, Rasulullah hanya terdiam. Lamaran itu pun tidak berlanjut. 2. Amrah binti Yazid. Seorang wanita dari Bani Amir. Rasulullah mengutus Abu Usaid untuk melamarnya. Pernikahan sempat terjadi, namun setelah itu diketahui bahwa Amrah mengidap penyakit kusta. Rasulullah kemudian menceraikannya. 3. Jamrah binti Al-Harits. Ketika Rasulullah meminangnya, ayah Jamrah menjelaskan bahwa putrinya memiliki penyakit serius. Maka Rasulullah membatalkan niat tersebut sebelum akad terjadi. 4. Ummu Habib binti Al-Abbas. Suatu ketika Rasulullah melihat bayi kecil merangkak, ia adalah Ummu Habib binti Al-Abbas. Beliau bersabda bahwa jika bayi itu tumbuh dewasa saat beliau masih hidup, beliau akan menikahinya. Namun kemudian diketahui bahwa ayah bayi tersebut adalah saudara sepersusuan beliau. Karena hukum persusuan dalam Islam menjadikan hubungan seperti nasab, maka niat itu pun dibatalkan. 5. Ghaziah binti Jabir, Ummu Syarik. Ghaziah adalah seorang janda yang aktif mengajak wanita Quraisy masuk Islam. Ia mengajukan lamaran kepada Rasulullah dan disetujui. Namun ketika bertemu langsung, Rasulullah mendapati ia telah berusia lanjut. Beliau kemudian menceraikannya. 6. Laila binti Al-Hatim. Laila mendatangi Rasulullah dan menawarkan dirinya untuk dinikahi. Rasulullah menerima. Namun setelah kembali kepada kaumnya, Laila diperingatkan bahwa Nabi telah memiliki banyak istri. Atas dorongan kaumnya, ia meminta agar pernikahan itu dibatalkan. Rasulullah menerima pembatalan tersebut tanpa keberatan. 7. Fahitah binti Abi Talib, Ummu Hani. Fahitah adalah sepupu Rasulullah, putri Abu Talib. Sebelum kenabian, Rasulullah pernah melamarnya, namun Abu Talib memilih menikahkannya dengan Hubairah dari Bani Mahzum. Setelah Fathu Makkah, Fahitah masuk Islam dan Rasulullah kembali melamarnya. Namun ia menolak karena memiliki anak-anak kecil yang masih membutuhkan perhatian. Ketika anak-anaknya telah besar dan ia siap menikah, Rasulullah justru menolak. Saat itu telah turun ayat yang membatasi pernikahan beliau, termasuk terhadap sepupu yang tidak berhijrah sebelum Fathu Makkah. 8. Jauniyah, gadis dari Bani Jaun. Rasulullah pernah melihat seorang gadis dari Bani Jaun di sebuah kebun. Ketika beliau mendekat dan mengajaknya menikah, gadis itu berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Maka Rasulullah menjawab, "Engkau telah berlindung kepada Zat yang Maha Melindungi." Beliau pun memerintahkan agar gadis itu diberi pakaian dan dikembalikan kepada kaumnya. 9. Asma binti Anen Umen. Asma dikenal sangat cantik. Ketika akan memasuki kamar Rasulullah, ia terpengaruh bisikan yang menyarankan agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Ketika ia mengucapkannya, Rasulullah pun menjawab, "Engkau telah berlindung kepada Zat yang Maha Melindungi," dan membiarkannya kembali kepada keluarganya. Setelah itu, ia sering menyesali perbuatannya dan menyebut dirinya sebagai wanita yang celaka. Ia hidup hingga masa Khalifah Utsman. 10. Qutailah binti Qais. Setelah peristiwa dengan Asma, Al-Asyates bin Qais menawarkan saudara perempuannya, Qutailah, untuk dinikahi Rasulullah. Beliau menyetujuinya. Namun sebelum Qutailah sampai ke Madinah, kabar wafatnya Rasulullah telah tersebar. Pernikahan itu pun tidak pernah terjadi. Dalam perjalanan sejarah, Qutailah dan saudaranya kemudian murtad. Hikmah di balik kisah ini. Kisah-kisah ini menunjukkan beberapa hal penting. Rasulullah tetap mengikuti hukum syariat, termasuk hukum persusuan dan hijrah. Tidak semua lamaran harus berujung pada pernikahan. Rasulullah menghormati pilihan dan perlindungan yang diminta seorang wanita.
Takdir Allah berjalan di atas segala rencana manusia. Sebagian dari mereka hampir menyandang gelar Ummul Muminin, namun Allah menetapkan jalan yang berbeda. Dan di balik setiap pembatalan itu, tersimpan pelajaran tentang adab, takdir, dan kebijaksanaan dalam kehidupan Rasulullah.